Anglo adalah sebuah alat memasak tradisional yang menyerupai kompor tungku. Biasanya terbuat dari tanah liat atau logam, yang menggunakan kayu bakar atau arang sebagai bahan bakar yang mudah didapatkan. Anglo masih digunakan hingga saat ini, terutama di daerah pedesaan dan pasar tradisional, dan anglo juga dapat menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang mencari pengalaman memasak yang lebih alami dan tradisional. Di sebuah desa bernama Jambut Kidul, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, hiduplah seorang pengrajin anglo sederhana namun penuh dedikasi, Bapak Wianto atau yang akrab disapa Pak Bobi. Sejak tahun 2010, ia menekani profesi sebagai pengrajin anglo, alat pembakar tradisional yang masih banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pertama kali saya dulu bekerja merantau, tapi sebelum merantau saya sekolah, waktu pulang sekolah bantu orang tua bekerja. Terus lulus sekolah SMK saya merantau di kota, di Cikarang tepatnya, pabrik komputer. 3 bulan saya keluar dengan tidak pamit. Ya dulu dari keadaan orang tua yang tidak ada tenaganya. Dulu punya tenaga pembuat ember itu ada 9 orang, terus dia mandiri. Terus bapak saya bekerja sendiri sama ibu. Terus saya berpikiran pulang saja ke kampung. Pertama dulu sini usahanya buat ember, terus merosot penjualannya, perubahan dari zaman membuat bahan bakar kompor berupa minyak, terus ada LPG masuk ke desa-desa, kompor terus mati penjualannya. Terus dari perubahan pembuat ember jadi kompor, terus sekarang pembuatan anglo dengan bahan bakar arang. Kebanggaan saya membuat anglo itu dari bapak saya itu menurunkan keterampilan saya dari membuat kerajinan ini bisa diteruskan sampai sekarang. Jadi kebanggaan itu. Jadi dari warisan orang tua mempunyai warisan keterampilan yang diajarkan kepada saya bisa gunakan kembali. Kebanyakan untuk warung hik di pinggir-pinggir jalan itu ada yang untuk membakar sate, memasak juga bisa. Utamanya anglo itu dari plat itu ada plat dari rejekan kulkas, ada plat dari drum bekas thinner atau bekas minyak Pertamina itu yang penting bahannya dari plat atau seng. Desain yang saya buat itu berbeda dari yang lain. Jadi dari bentuk dan kalau kegunaannya semua anglo itu sama, tapi dari desain yang kita buat itu ada ciri khas. Kalau kesibukan ada bantu orang tua itu mengambil dagangan yang lain seperti drum, seperti mengirim barang gitu ada. Jadi selain bidang anglo ada bidang lain yang ditekuni sini. Dalam menjalankan usaha itu waktu COVID-19 dulu itu penjualan di mana saja nggak bisa. Mencari usaha di saat terpuruk sih berpikiran ada, tapi di sini kan usahanya bukan satu bidang, jadi ada beberapa bidang. Jadi satu bahan bisa dirubah menjadi bahan lainnya, jadi dibuat kerajinan lainnya. Jadi kalau berpikiran ada, cuma itu dibuat beda barang gitu. Kalau orderan ikhtik ada pesanannya
Bisa pertama itu buat sampel dulu. Nanti kalau dibuat sampel pesanannya, kalau sudah jadi sampel nanti bisa pesan segini lebih dari, tapi nyatanya nol. Kalau emosional sih dalam perdagangan pasti ada fasenya. Kalau kita tidak terjual barangnya, ya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam rumah tangga. Jadi membuat emosi semacam. Kalau omset dalam hal ini tergantung dari kita pengerjaan sih. Kalau omset dalam hal itu bisa nyampe, tergantung dari yang kita hasilkan dari omset. Ada yang seminggu nyampe 1 juta, 2 juta bisa. Tapi tergantung dari kita pengerjaannya. Biasanya ya ada 1-2 di toko-toko suruh ngirim. Tapi sebulan 2 bulan sekali pesan, tapi dalam jumlah besar dikirim ke daerah Cawas atau daerah mana, Waru itu ada. Tapi kalau kecil-kecil diambil sales. Kalau menghentikan insya Allah nggak ada sih. Nanti bisa cari tenaga dari yang lain. Maksudnya cari tukang, cari tenaga. Berharap sih orang tua sih ya pasti ada, tapi pikiran orang tua itu lebih ke masa depan anaknya itu lebih baik daripada orang tuanya. Ya kalau industri anglo di masa depan itu semoga ada suatu desain lebih baik dari yang ini. Jadi pembuatannya itu lebih simpel lagi dari bentuk atau bahan yang digunakan gitu. Anglo bukan sekedar alat masak, melainkan saksi bisu perjalanan budaya dan gaya hidup masyarakat tempo dulu. Anglo juga mengajarkan kita bahwa tidak semua hal lama harus ditinggalkan, dan bahwa warisan budaya sepatutnya dijaga, dihargai, dan dikenang. Semoga film ini mampu membuka mata dan hati kita semua untuk lebih peduli terhadap benda-benda tradisional yang telah menjadi bagian penting dari identitas dan sejarah bangsa.